dalam jurnal ini itu untuk mempengaruhi bagaimana musim dapat mempengaruhi parameter reproduksi dari si domba jantan. Sehingga oleh karena itu kesuburan bisa terjadi karena inseminasi buatan ini. Terus juga tujuan dari jurnal ini itu untuk mengidentifikasi bagaimana faktor-faktor jantan dalam mempengaruhi inseminasi buatan keberhasilan reproduksi dari inseminasi buatan ini. Kemudian untuk mengevaluasi bagaimana parameter reproduksi dan ultrasonografi domba jantan dan juga melakukan analisis dari sperma multiparametrik dan proteomik berdasarkan musim kawinnya. Oke, tadi udah sempat disebut ya terkait dengan inseminasi buatan. Nah, mungkin dari teman yang lain bisa membahas inseminasi buatan itu apa? Baik, inseminasi buatan merupakan proses pengumpulan sel sperma dari hewan jantan dan secara manual untuk disimpan ke dalam saluran reproduksi betina. Umumnya itu digunakan sebagai perkawinan alami pada banyak spesies hewan. Hal ini telah dilakukan pada hewan ternak umumnya, yaitu untuk upaya perbaikan kualitas ternak. Oke, tadi kan udah membahas ya apa itu inseminasi buatan, yaitu proses memasukkan sel sperma dari domba yang jantan ke domba yang betina. Nah, kayak mungkin saya coba bahas sedikit ya. Kalau misalkan kriteria dari inseminasi buatan pada domba itu, intinya kalau di domba betina berarti dia harus memiliki jalur untuk memasuki sel spermanya kan, seperti serviksnya atau saluran kewanitaannya. Sedangkan pada laki-laki, berarti sel spermanya itu dia bisa bisa disimpan dalam waktu yang lama, kan dia nggak mungkin langsung dimasukin. Dia harus dibekukan terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan inseminasi buatan. Itu mungkin kriteria singkatnya. Lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya, itu kan sudah disebut bahwa dilakukan inseminasi buatan. Gimana sih proses atau mungkin metode yang dilakukan pada penelitian ini? Ini selanjutnya itu ini ada proses inseminasi buatan, di mana digunakan domba betina asaf untuk domba betina dewasa asaf yang betina yang sehat dan terbukti subur. Nah, untuk domba dewasa asaf yang betina ini yang akan dijadikan sasaran induksi, pertama itu akan dilakukan sinkronasi esterus menggunakan spons intravaginal dengan 20 mg fluorogeston asetat. Sinkronasi esterus itu merupakan usaha untuk mensinkronkan kondisi reproduksi ternak domba donor resepien. Kemudian selanjutnya itu pada saat penarikan spons, domba betinanya ini diberikan 500 IU ECG atau equine chorionic gonadotropin, yang mana penggunaan ECG ini biayanya cukup relatif murah untuk membantu superovulasi. Kemudian inseminasi buatannya itu akan dilakukan setelah 54 plus 2 jam setelah sponsnya itu dilepas. Sebelumnya itu semen dikumpulkan dari 246 ekor domba jantan asaf melalui vagina buatan pada air dengan suhu 440 derajat. Kemudian hanya ejakulasi dengan volume lebih besar dari 0,5 mili dengan motilitas massa lebih besar dari 4 dan konsentrasi sperma lebih besar dari 3.000 dikali 10 pangkat 6 sperma per mili yang akan diproses. Kemudian dosis inseminasinya itu akan diencerkan dengan INRAS 96, yaitu pengencer yang mana berfungsi untuk menjaga kualitas sperma dalam jangka waktu lebih banyak gitu, lebih tinggi. Kemudian selanjutnya, semen dimasukkan ke dalam sedotan mini Prancis dan disimpan dalam lemari es dan diangkut sampai tiba di peternakan inseminasi. Selanjutnya itu inseminasi buatan dilakukan oleh teknisi berpengalaman pada EBS dan EBS, yaitu Early Breeding Season.
pada tanggal 21 Juni hingga 20 Juli. Kemudian LBS yaitu late breeding season pada tanggal 20 November sampai 21 Desember. Kemudian hewannya itu ditempatkan pada bagian belakang menghadap ke atas. Kemudian air mani yang didinginkan tersebut disimpan di pintu masuk servis menggunakan spekulum dengan sumber cahaya terpasang di kateter inseminasi buatan ovin. Kemudian keberhasilan reproduksinya ini dievaluasi dalam hal kesuburan menurut total kelahiran, yaitu termasuk lahir dan kematian yang tercatat sebesar 137 sampai 154 hari pasca inseminasi. Sebenarnya apa sih tujuan dilakukannya sinkronasi esterus dan apakah ada prasyarat tertentu dalam melaksanakannya? Sebenarnya untuk memaksimalkan hasilnya tentunya kita mempunyai tujuan, di mana tujuannya itu untuk yang pertama mengoptimalisasi dan mengefisiensi pelaksanaan inseminasi buatan. Kemudian tujuannya itu juga bisa untuk mengatasi masalah kesulitan pengenalan birahi atau esterus, dan juga bisa mengatasi masalah reproduksi tertentu dan mempercepat birahi kembali pasca beranak. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut tentunya ada yang namanya prasyarat. Nah, apa aja prasyaratnya? Nah, itu yang lain itu domba dipastikan tidak bunting. Kemudian terdapat korpus luteum normal dan tidak mengalami gangguan reproduksi, yaitu seperti infeksi organ dan juga saluran reproduksi. Kemudian terutama tidak ada kelainan genetik atau penyakit-penyakit lainnya, dan boleh dilakukan pada induk pasca beranak yang telah mengalami involusi uterus dengan sempurna, serta fungsi organ dan saluran reproduksi sudah kembali normal tanpa adanya infeksi. Dan tidak ada riwayat domba mengalami gangguan pernapasan. Dan yang terakhir itu sebelum dan setelah perlakuan sinkronasi birahi ini, domba itu harus diberi pakan yang memadai, baik itu kualitasnya ataupun kuantitasnya, dan juga harus dihindarkan dari yang namanya stres. Bagaimana hubungan ya antara evaluasi-evaluasi tadi yang sudah kita paparkan. Jadi pada slide presentasi PowerPoint terdapat evaluasi-evaluasi yang kita sampaikan. Di antara itu tadi ada evaluasi pusat reproduksi, evaluasi ultrasonografi, dan evaluasi fungsionalitas sperma, di mana semua evaluasi ini berkesinambungan gitu. Jadi semua evaluasi ini memiliki korelasi satu sama lain, di mana kalau misalnya kita hanya melakukan evaluasi reproduksi saja tetapi tidak melakukan evaluasi ultrasonografi, itu hasil inseminasi buatannya itu tidak bisa dikatakan baik gitu. Jadinya baik itu evaluasi reproduksi maupun evaluasi ultrasonografi perlu kita lakukan evaluasi mana yang paling menentukan kesuburan dari domba. Dari berdasarkan artikel yang kita baca juga, evaluasi yang paling menentukan kesuburan domba ini, semua evaluasi menentukan, karena jika kita lihat kalau misalkan pada evaluasi reproduksi, di mana di situ ditinjau bagaimana volume testis, libido, dan sperma produksi, serta mortalitas massa, di mana yang kita tahu parameter-parameter ini tuh memiliki korelasi gitu dengan hasil inseminasi buatan nantinya. Nah, terus juga kalau di evaluasi ultrasonografi, dia lebih kayak ke menganalisis bagaimana fungsi testisnya ini apakah baik atau apakah mumpuni sehingga dapat dilakukan inseminasi buatan.